Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan. Kita sebagai manusia memang sangat dianjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ketika lingkungannya itu baik, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Tetapi ketika lingkungannya itu sudah rusak, maka juga akan berdampak negatif kepada manusia itu sendiri. Saat ini kita akui bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi memang salah satu faktornya disebabkan oleh manusia. Beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia, salah satu faktornya memang juga disebabkan oleh manusia. Sekarang kita lihat arti dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan adalah salah satu dari 10 ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh High Level Threat Panel dari PBB. Artinya, kerusakan lingkungan memang sudah menjadi masalah besar di dunia. Bahkan PBB pun sudah menetapkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu ancaman yang terbesar untuk kehidupan di bumi kita. Perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yang disebabkan karena ulah manusia adalah sebagai berikut. Pembuangan sampah pada aliran sungai. Terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara. Polusi udara yang diakibatkan dari asap pada industri. Terjadinya penambangan sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus. Penebangan hutan secara liar dan penumpukan sampah yang terjadi pada tempat pembuangan akhir. Dari beberapa aktivitas manusia yang sudah dilakukan tersebut akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang nantinya akan mengakibatkan bencana alam bagi manusia. Di antaranya adalah banjir. Banjir diakibatkan dari tersumbatnya aliran air yang diakibatkan karena banyaknya sampah yang menumpuk atau kurangnya resapan air ke dalam tanah. Tanah longsor. Tanah longsor diakibatkan dari penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan tanah menjadi gampang erosi. Yang ketiga ada pencemaran. Pencemaran diakibatkan dari banyaknya asap pada industri dan asap kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara. Juga banyaknya sampah yang dibuang sembarangan yang akan menyebabkan polusi tanah dan polusi air. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga disebabkan karena terbakarnya hutan. Terbakarnya hutan bisa secara alami ataupun dengan pembakaran sengaja oleh manusia untuk pembukaan lahan baru. Global warming. Dari beberapa aktivitas perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan efek yang besar yang disebut sebagai global warming. Global warming nantinya akan mengakibatkan naiknya suhu rata-rata pada bumi yang mengakibatkan bumi mengalami peningkatan suhu menjadi semakin panas. Di dalam agama Islam sangat dilarang adanya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pelestarian lingkungan yang harus dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya,
telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam Quran Surat Ar-Rum juga dijelaskan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi, bencana-bencana alam yang terjadi, itu memang diakibatkan oleh ulah dari manusia itu sendiri. Selain Quran Surat Ar-Rum juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami senantiasa bertasbih memuji dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah, kita di bumi ini manusia dijadikan sebagai khalifah, yang artinya sebagai pemimpin. Nah, bagaimana kita untuk menjaga bumi ini tergantung dari manusia itu sendiri. Selain dari Quran Surat Al-Baqarah ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 yang artinya, "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapatkan azab yang besar." Selain itu juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Dari beberapa ayat Al-Quran tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yaitu sebagai khalifah, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi. Sebagai seorang pemimpin di muka bumi, sebaiknya manusia menjaga pelestarian lingkungan secara baik, karena manusia itu sendiri yang harus mengatur tentang pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada di bumi ini. Kita sebagai manusia boleh saja untuk mengambil sumber daya alam yang ada di bumi, tapi kita juga harus menjaga untuk kondisi alam di bumi ini agar tetap menjadi baik. Karena ketika kondisi alam ini sudah rusak, maka akan mengakibatkan banyak bencana alam yang terjadi diakibatkan karena ulah manusia itu sendiri. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Cara-cara ini sebenarnya sangat sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Setidaknya kita bisa mengurangi adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi kita ini. Cara untuk menjaga kelestarian lingkungan yang pertama adalah menanam pohon. Kita memang sangat dianjurkan untuk menanam pohon di sekitar rumah kita. Setidaknya dalam setiap rumah mempunyai satu pohon yang ditanam untuk meningkatkan kelestarian lingkungan di sekitar kita. Yang kedua adalah bersepeda. Bersepeda memang sangat disarankan untuk mengurangi adanya polusi udara yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena dengan kita menggunakan kendaraan bermotor, itu dapat menyebabkan polusi udara yang berakibat buruk bagi kelestarian lingkungan. Dengan bersepeda, maka tidak ada polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan ini.
Yang ketiga adalah menggunakan kendaraan umum. Nah, untuk yang berpergian jauh memang disarankan untuk menggunakan fasilitas umum dibandingkan dengan membawa kendaraan pribadi. Karena dengan menggunakan kendaraan umum, maka dapat mengurangi polusi udara dan juga dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan raya. Yang keempat adalah tidak boros kertas. Nah, tidak boros kertas merupakan salah satu cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan kertas, di mana kita ketahui bahwa kertas itu didapatkan dari pohon-pohon yang besar. Beberapa lembar kertas itu bisa menyebabkan beberapa batang pohon yang harus ditebang. Untuk itulah, agar tidak terjadinya penebangan hutan, maka kita pun harus menghemat dalam penggunaan kertas. Pakailah kertas hanya yang seperlunya saja, tidak perlu membuang-buang kertas yang tidak perlu digunakan. Yang kelima adalah hemat listrik. Nah, kita di rumah atau dalam aktivitas sehari-hari harus menggunakan listrik secara hemat. Artinya, ketika barang-barang elektronik kita tidak digunakan seperlunya, maka sebaiknya memang dimatikan untuk barang-barang yang tidak digunakan. Bisa menggunakan listrik hanya untuk yang kita gunakan saja. Hal ini dapat mengurangi adanya sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan. Karena di Indonesia, penggunaan listrik secara besarnya, secara mayoritas masih menggunakan cadangan batu bara yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah kita. Jadi dengan menghemat listrik, kita pun menghemat sumber daya alam untuk kebaikan di masa yang akan datang. Yang keenam adalah tidak membuang sampah sembarangan. Ini menjadi sudah kita tahu bersama ya, bahwa sampah itu dampaknya sangat besar, bisa menyebabkan banjir, yaitu polusi air, juga bisa menyebabkan tersumbatnya aliran air atau rusaknya kelestarian air di sungai dan sebagainya. Maka dari itu kita perlu menjaga sampah kita untuk dibuang ke dalam tempat yang semestinya. Yang ketujuh adalah saling mengingatkan akan pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, kita sebagai manusia juga perlu saling mengingatkan kepada manusia yang lainnya atau kepada teman kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, itu adalah beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan sehari-hari. Setidaknya kita bisa membantu menjaga pelestarian lingkungan dan kita juga bisa membantu mengurangi adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Untuk itulah kita diharapkan untuk selalu menjaga bumi kita untuk masa depan kita. Ketika bumi kita baik, maka masa depan kita juga akan baik. Tapi ketika bumi kita sudah rusak, maka akan terjadi banyak bencana alam di sekitar kita yang mengakibatkan masa depan kita pun akan menjadi buruk. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.